Ku pandang langit penuh misteri. Rumus-rumus datang silih berganti. Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel Mau Fisika. Di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan membicarakan tentang vektor. Namun kali ini kita akan membicarakannya bagaimana menjumlahkan vektor tersebut dengan cara analitik, yaitu berkaitan dengan aturan trigonometri. Supaya lebih lengkapnya, yuk kita ikuti penjelasannya. Metode analitik. Di sini misalkan kita punya dua buah vektor, yaitu vektor gaya, ke kanan, besarnya 14 Newton. Kemudian ada sebuah vektor berikutnya, yaitu vektor gaya yang namanya F2, besarnya 10 Newton dan membentuk kemiringan 60 derajat terhadap arah mendatar, yaitu sumbu X positif. Permasalahannya nanti bagaimana kedua vektor ini dapat dijumlahkan, yang tentunya untuk menghasilkan resultan vektornya. Nah, caranya sederhana, yaitu karena untuk aturan trigonometri maka kita buat dulu sumbu-sumbu kartesian, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Kemudian kita pindahkan vektor F1 ini, karena ini mendatar, berarti saya tempatkan searah dengan sumbu X. Ya, di sini. Jadi besarnya sama, ini F1. Kemudian vektor yang kedua, yaitu besarnya 10 Newton, kemiringannya 60 derajat. Jadi saya pindahkan ke sini. Ya. Jadi kedua titik tangkap vektor F1 dan F2 itu setitik tangkap di titik 00 dalam sumbu kartesian. Sini setitik tangkap. Selanjutnya, setelah vektor-vektor ini ditempatkan dalam sumbu kartesian, kemudian vektor-vektor ini diuraikan terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, kemudian karena F1 ini searah dengan sumbu X, maka kita akan mencari komponen-komponen vektor terhadap sumbu X. Jadi F1 yang ini nempel dengan sumbu X, sebut saja namanya F1X. Kalau menurut aturan trigonometri, karena sumbu X ini, maka besarnya F1 ini kalau kita cerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, sebut saja namanya F1X. Besarnya sama. Kenapa sama? Karena F1 ini berimpit dengan sumbu X atau sudutnya 0 derajat. Maka menurut aturan trigonometri, besarnya F1X yaitu F1 kosinus 0 derajat, karena F1-nya berimpit dengan sumbu X. Nah, kemudian kita masukkan masing-masing besarannya. F1 adalah 14 Newton, cos minus 0 adalah 1. 1 kali 14 Newton yaitu 14 Newton. Jadi F1X ini besarnya sama dengan F1, yaitu 14 Newton. Kemudian F2. F2 diuraikan terhadap sumbu X, juga diuraikan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X kita tarik
garis ke bawah tegak lurus dengan sumbu X, maka kita dapatkan dari sini ke sini. Dari sini ke sini ini merupakan komponen F2 terhadap sumbu X, yaitu disebut F2X. Berapa besarnya F2X? F2X yaitu F2 kosinus alfa. Karena apa? Karena kemiringannya ini adalah 60 derajat. Kemudian kita masukkan F2 10 Newton, kosinus 60 adalah setengah, maka kita dapatkan menjadi 5 Newton. Selesai gaya ini atau kedua vektor ini direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian F1 ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita gunakan aturan trigonometri bahwa F1Y-nya sama dengan F1 sinus 0. Kenapa? Tadi sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian F1-nya 14 Newton, sinus 0 yaitu nilainya 0, maka kalau dikalikan hasilnya 0 Newton. Nah, kemudian F2 ini direfleksikan terhadap sumbu Y, yaitu kita tarik garis mendatar, ini searah dengan sumbu X, maka dari sini ke sini adalah disebut F2Y yang merupakan komponen daripada F2 terhadap sumbu Y. Berapa besarnya F2Y? F2Y yaitu F2 sinus 60 derajat. F2-nya 10 Newton dan sinus 60 derajatnya yaitu 0,866. Kalau dikalikan maka didapat F2Y yaitu 8,66 Newton. Nah, ini F1 maupun F2 sudah terurai terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, kemudian masing-masing komponen vektor ini dijumlahkan. Komponen vektor terhadap sumbu X yaitu F1X dan F2X kita jumlahkan. Nah, penjumlahan komponen vektor F1X ditambah F2X sebut saja namanya Rx. Sedangkan penjumlahan komponen vektor terhadap sumbu Y yaitu F1Y ditambah F2Y sebut saja namanya Ry. Berapa besarnya Rx dan berapa besarnya Ry? Besarnya Rx yaitu F1X-nya 14 Newton, F2X-nya 5 Newton, jadi 19 Newton. Sedangkan besarnya Ry yaitu F1Y ditambah F2Y. F1Y adalah 0 ditambah 8,66 Newton, yaitu 8,66 Newton. Ini sudah besarnya masing-masing jumlah komponen vektor terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, kemudian kita gambarkan lagi hasil jumlah dari masing-masing komponen vektor ini. Ini untuk Rx kita buat lagi sumbu kartesian, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian karena Rx itu 19 Newton, maka kita gambarkan seolah-olah ini berarti searah dengan sumbu X. Ya. Ini Rx-nya dari sini sampai ke sini. Kemudian untuk Ry karena nilainya positif berarti juga searah dengan sumbu Y positif, berarti ke atas. Ya, ini dari sini ke sini. Nah, kemudian bagaimana menggambarkan nilai resultannya atau gambar resultannya? Seperti ini adalah seperti pada metode jajaran genjang, karena kedua titik tangkap antara Rx dan Ry-nya setitik tangkap di sini. Maka kalau kita ingat dengan metode grafis, maka masing-masing vektor ini kita buat vektor bayangannya untuk Rx,
kita buat dari sini ke sini. Sedangkan untuk RY kita buat bayangannya dari sini ke sini. Kemudian ketemu di sini, maka resultan vektor dari Rx dan RY ini dari sini ke sini. Inilah merupakan resultan. Nah, sekarang berapa besarnya? Berapa besarnya dapat digunakan dengan aturan trigonometri. Karena kedua vektor ini, RY dan Rx ini sudutnya 90 derajat, maka kita dapat menggunakan untuk mencari besarnya R itu adalah harga mutlak dari vektor Rx dikuadratkan ditambah dengan harga mutlak vektor RY dikuadratkan. Kita masukkan nilai-nilainya, maka kita akan dapatkan akar 436 atau kurang lebih sekitar 21 Newton. Jadi nilainya R ini adalah 21 Newton. Nah, kemudian karena ini adalah vektor, kalau vektor itu punya nilai juga punya arah. Berapa arah kemiringan resultan vektor ini? Bisa dihitung terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y. Kalau kita ambil terhadap sumbu X, maka misalnya ini kita dapat menggunakan aturan tangan. Kalau tangan itu berarti sisi ini, yaitu sisi RY dibagi dengan sisi RX, yaitu 8,66 per 19 kurang lebih 0,456. Nah, untuk tangan alfa yang nilainya 0,456 ini, maka alfanya setara atau kurang lebih 24,5 derajat. Demikian penjelasan mengenai bagaimana menjumlahkan vektor dengan cara analitik. Demikian, mudah-mudahan dapat membantu memahami fisika.